Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Hidup dalam doa. Matius 6 ayat 5-14. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Hidup adalah doa. Setiap tarik nafas adalah doa. Pemahaman ini menegaskan kepada kita bahwa doa adalah relasi kedekatan dengan Allah. Begitu dekatnya, sehingga tidak ada lagi ruang dan waktu dalam hidup kita yang luput dari doa. Segala hal yang kita kerjakan, pikirkan, dan katakan adalah doa. Doa menjadi salah satu cara kita menghidupi kehidupan beragama. Bukankah doa disebut sebagai alat komunikasi dengan Allah? Namun doa bukanlah alat pemaksa agar Allah melakukan apa yang kita inginkan. Doa juga bukanlah alat untuk kita mencari popularitas diri. Dengan demikian, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan sikap hati yang benar. Ia mengajarkan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami memperlihatkan kepada kita bahwa setiap aspek kehidupan kita selalu berkaitan dan berhubungan dengan Dia. Bagian pertama dalam doa ini adalah menyangkut relasi kita dengan Allah. Bagian kedua menyangkut relasi kita dengan sesama. Bagian ketiga adalah doksologi sebagai pernyataan kemuliaan Allah. Dengan demikian, doa bukan soal daftar permintaan, tapi soal membangun relasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Yesus kembali menegur soal mencari popularitas lewat ketekunan berdoa. Ia juga menegur soal tujuan dari berdoa. Sekali lagi ditegaskan bahwa berdoa dilakukan bukan untuk mencari nama di antara sesama. Doa juga bukan jimat, sehingga doa tidak dinilai dari soal dikabulkan atau tidak dikabulkan. Ya, doa bukan soal keinginan diri semata, bahwa Allah peduli dengan kebutuhan kita. Itu sangat jelas. Yesus mengajarkan dalam doanya soal kebutuhan kita, yaitu makanan, pengampunan, dan jauh pencobaan. Namun doa adalah soal memusatkan hidup kepada kehendak Allah dan bukan kehendak diri. Dengan demikian, kita tidak perlu berkutat soal doa yang bagaimana yang dikabulkan. Namun, bertanyalah, apakah doa itu membuat kita semakin memperdalam relasi kita dengan Allah? Apakah doa itu membangun hidup kita semakin terarah kepada Allah?
Hidup adalah doa, maka mari kita menyerahkan hidup kita sebagai doa yang menyukakan hati Allah. Hidup adalah doa, maka arahkanlah hidup kita kepada Dia. Diskusikan. 1. Apa yang saudara pahami tentang doa? 2. Bagaimana pendapat saudara ketika seseorang merasa doanya tidak bagus sehingga menolak untuk berdoa? Bagaimana mengatasinya? 3. Bagaimana cara saudara tekun di dalam doa? Doakanlah. Berdoalah agar setiap orang menikmati relasinya dengan Allah, yaitu di dalam doa.